Jumpa lagi dengan saya, Rino Alton, dalam renungan Renungan Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Kamis 16 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di pagi yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih karena saat ini Engkau memberikan lagi kesempatan bagi kami untuk hidup, memuji dan menyembah Engkau. Saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh mencemaskan. Kami mengalami isolasi, kami mengalami kesendirian dan kesepian di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa sama seperti Engkau datang kepada para murid-Mu dan memberikan shalom, salam damai untuk mereka, maka dalam kesepian kami mengharapkan kehadiran-Mu untuk menguatkan, menghibur, dan memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari isolasi
menuju pada konsolasi. Dari kesendirian dan kesepian, kita berarah menuju pada penghiburan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sekalian di mana saja Anda berada. Ketika kita sangat sibuk, ketika kita bekerja berat, ketika kita ada banyak urusan, maka kadang kita memerlukan waktu untuk menyendiri. Dalam kesendirian tentunya kita akan mengalami kesepian. Tetapi jika kesendirian itu Anda olah dengan baik, maka Anda akan mengalami konsolasi atau penghiburan dari Yesus Sang Penghibur. Dalam bacaan Injil hari ini secara khusus, kita mendengarkan kisah para murid yang karena kematian Yesus membuat mereka takut dan cemas. Karena itu mereka mengurung diri di dalam rumah sambil berdoa dan menanti Tuhan mereka. Apa yang mereka alami adalah mereka mengalami kesendirian, kesepian, ketakutan terhadap virus orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Tapi dalam kisah lanjutnya kita mendengarkan begitu indah bahwa ketika mereka berada dalam ketakutan itu, justru Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, Shalom, damai beserta kamu. Inilah kata-kata konsolasi atau penghiburan. Inilah kata-kata yang menguatkan. Inilah kata-kata yang menyadarkan mereka bahwa Tuhan dan Guru mereka adalah Tuhan atas hidup dan atas mati. Dia adalah pemilik kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentunya saat-saat ini karena penyebaran virus corona, kita pun kembali mengalami apa yang dialami 2000 tahun yang lalu oleh para murid, yang kita sebut dalam istilah karantina mandiri atau isolasi, stay at home atau tinggal di rumah. Tentunya dalam situasi seperti ini, di satu pihak kita mengalami keputusasaan, kita stres, tapi di lain pihak ketika kita tinggal bersama dengan keluarga, disitulah kita akan mengalami sesuatu yang indah yang selama ini hilang dari kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah bertemu dengan bapak, suami, atau istri, ibu, anak-anak, orang tua, karena mereka demi pekerjaan, mereka harus pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Tapi saat ini, ketika kita tinggal di rumah bersama, dalam cerita dan canda, dalam tawa, dalam doa, maka sesungguhnya kita mengalami apa yang para murid alami. Bahwa pasti lewat indera pendengaran kita tidak mendengarkan suara damai dari Tuhan. Lewat mata kita, pasti kita tidak melihat rupa Yesus. Tetapi ketika kita kembali ke dalam jiwa kita, di relung-relung hati dan jiwa kita, di sanalah jiwa akan mendengarkan
suara dari Tuhannya, penciptanya, yakni shalom, damai bagi kamu. Karena itu saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, pagi ini ketika Anda bangun, ketika Anda melihat bahwa di dapur ada istri, ada mama, ketika di ruangan tamu Anda menemukan bapak atau suami, ketika di halaman rumah Anda menemukan anak-anak, maka saya mau katakan satu hal ini: mereka adalah mutiaramu yang hilang selama ini. Sekarang Anda menemukan kembali mereka dan bersatu dalam sebuah keluarga. Dan justru dalam kebersamaan keluarga, Anda akan mengalami apa yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu kepada para murid: shalom, damai bagi kamu. Karena itu, pagi ini ku yakinkan Anda sekalian bahwa kita kadang harus mengalami isolasi, karantina, tetapi justru di balik derita-derita kecil inilah kita akan mengalami penghiburan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kedamaian, karena di wajah sana keluarga, anggota keluarga kita, di sanalah kita menemukan arti damai yang sesungguhnya. Semoga demikian. Amin. Terimalah damai dan berkat Tuhan dariku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga masing-masing di mana saja Anda berada, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.